Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Saya sekarang usia 33 tahun. Saya tinggal dan menetap di DIY, lebih tepatnya di Desa Umbul-Harjo, RT 2 RW 13, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kami punya brand terkait dengan usaha kami dengan nama Merapi Farm. Nah, Merapi Farm ini adalah salah satu peternakan kecil yang berada di Dusun Plosorejo, Desa Umbul-Harjo, Kecamatan Cangkringan. Yang kalau kita lihat sebenarnya kami itu punya keunikan karena jarak lokasi usaha kami dengan puncak Gunung Merapi itu nggak jauh, sekitar kurang lebih 9 km. Jadi makanya dari situlah kemudian dulu saya berpikir karena Merapi itu adalah salah satu gunung yang paling aktif di dunia. Dia punya keindahan, dia gagah dan menjadi tujuan wisata banyak orang. Tanpa berpikir panjang, Februari 2016 saya bikin farm, langsung saya beri nama Merapi Farm. Karena harapan saya di saat itu, saya berpikir suatu saat Merapi Farm ini akan sekeren namanya Gunung Merapi, segagah Gunung Merapi, seindah Gunung Merapi, dan akan menjadi dan akan bisa dikenal oleh banyak orang seperti mereka mengenal Gunung Merapi. Akhirnya kami beri nama Merapi Farm. Jalan dari 2016 sampai ke 2023 ini, Merapi Farm alhamdulillah sudah mulai dikenal oleh beberapa orang, terutama di sektor peternakan dan umumnya di sektor pertanian, untuk kemudian tempat kami dijadikan satu tempat untuk mereka ya saling berbagi, bertukar informasi, sama-sama bertukar ilmu, bahkan kita bisa mencari rezeki bersama di Merapi Farm. Karena inilah yang kemudian menjadi visi kami di 2023 ini. Jadi visi utama kami di Merapi Farm 2023 ini adalah menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan domba kambing. Dan insya Allah ini yang pertama di Indonesia. Jadi terkait dengan domba kambing, teman-teman bisa banyak belajar di Merapi Farm. Terkait apa sih? Satu, kita punya breeding. Entah itu domba, entah itu kambing. Kalau domba, kami bermainnya lebih ke daging. Kalau kambing, kami bermainnya lebih ke perah. Dan kemudian kita punya breeding ternak hias. Jadi selain kemudian dipakai daging dan susu, kita juga punya ternak yang dipakai buat hias pets. Kita punya beberapa jenis Nigerian Dwarf yang kemudian kita silangkan dengan jenis lokal asli Indonesia. Kambing kacang yang kecil gitu. Jadi anakannya kecil tapi lucu. Terus kemudian di Merapi Farm kami juga punya beberapa divisi lain seperti penggemukan. Karena memang penggemukan ini adalah salah satu divisi yang kemudian demand-nya di DIY luar biasa besar, teman-teman. Jadi karena di DIY itu salah satu kuliner khasnya adalah daging domba dan kambing, maka kami bermain di fattening. Nah, kemudian yang ketiga kami ada divisi perah. Kandang ini adalah kandang yang dipakai untuk kami beraktivitas di kambing perah. Jadi ada sanen, ada kemudian jenis sapera, PE dan lain sebagainya. Dan kami berusaha melengkapi semua jenis yang ada di sini. Meskipun hanya sepasang dan beberapa pasang, kami berusaha untuk melengkapi semua jenisnya. Nah, terus kemudian yang berikutnya kami punya divisi lagi untuk feed mill, jadi pengolahan pakan. Jadi kami berusaha mengolah pakan agar standarisasi beternak dalam beternak itu cukup. Jadi mereka tahu bagaimana pakan yang baik, pakan yang benar, kecukupan gizinya. Nah itu kami kerjakan di Merapi Farm lewat divisi feed mill ini. Divisi feed mill kami ini diberi nama Jogja Feed. Nah, dengan tagline kami adalah solusi pakan ternak tanpa ngarit. Nah, kenapa kami bilang seperti itu? Karena di era seperti sekarang banyak orang yang kemudian berpikir atau punya paradigma bahwa beternak dalam jumlah yang banyak itu susah. Karena apa? Nggak punya lahan hijauan, susah ngaritnya. Dan kemudian ngarit itu membuat diri mereka menjadi berat. Karena apa? Waduh, aku belum ngarit. Aduh, saya belum punya rumput dan lain sebagainya. Makanya bentuknya berbagai macam. Kami punya konsentrat, kami punya complete feed, bahkan kami punya hijauan segar yang kami olah menjadi silase dan lain sebagainya. Artinya, kami berusaha berpikir bahwa yang namanya peternak itu ya beternak, yang namanya petani ya bertani. Yang bertani ya mereka nanam jagungnya, melihara jagungnya, sampai nanti ngarit jagungnya, begitu diarit kita beli di peternakan ini dan kemudian kita olah menjadi pakan. Terus kemudian kita juga punya beberapa divisi lain seperti pusat pelatihan, kami terdaftar sebagai salah satu P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, dan kemudian divisi jual beli kami di bisnis itu ada kemudian yang lain akikah dan kurban. Jadi kami karena sudah punya penggemukannya, jadi kami sekalian jual sebagai bentuk lain, tidak hanya hewan hidup, tapi kami jual dalam bentuk paket akikah,
terus kemudian kurban. Karena kami meyakini bahwa salah satu hewan ternak yang selalu disebutkan dalam Al-Quran untuk beribadah itu domba kambing. Jadi domba kambing itu kan bisa buat akikah, bisa buat kurban. Sehingga ke depan kami yakin bahwa kebutuhan terhadap domba dan kambing ini semakin lama semakin banyak. Dulu saya lulus kuliah 2013. Jadi November itu saya lulus kuliah, terus kemudian 2014, Januari 2014, saya bekerja di salah satu NGO, lembaga zakat. Dan kemudian di NGO itu saya menempati posisi untuk menjadi manajer pendamping dari program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, lebih fokus ke peternakan. Dan peternakan yang kami dampingi dulu itu adalah domba, terus kemudian kambing dan sapi. Nah, disitulah kemudian saya belajar nih, pertama kali melihat dan belajar. Jadi belajar terkait dengan seperti apa sih potensi domba, seperti apa sih potensi sapi, seperti apa sih potensi ayam dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian dari 2014, 15 saya pindah dari Jawa Barat, pindah ke Jawa Timur, pindah ke Jawa Tengah, sampai kemudian November 2015 saya dipindah ke DIY. Nah, di DIY inilah kemudian saya menemukan satu bentuk pencerahan bisnis terutama. Oh, apa sih yang kemudian harus saya kerjakan? Karena nggak mungkin saya akan kerja setiap saat. Karena saya sudah bilang pada diri saya boleh kerja, tapi nggak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi 5 tahun itu adalah masa di mana saya akan mencari informasi, mencari ilmu, mencari jaringan. Untuk kemudian nanti saya akan keluar dari zona itu dan membuka usaha. Tempat saya berusaha sekarang ini kan wilayah pemberdayaan sapi perah. Dan di saat itu saya diajak oleh salah satu petani untuk ngarit. Disitulah saya belajar bagaimana beternak. Ternyata ngarit itu nggak mudah, berat, panas, dan lain sebagainya. Nah, karena proses yang tidak mudah itulah kemudian saya harus berpikir, kalau begini caranya, maka peternak itu lama-lama akan habis. Karena mereka berpikir peternak itu susah loh. Ternak itu nggak gampang. Akhirnya Februari 2016 kami bikin kandang Merapi Farm, dimulai dari 20 ekor. Kita mulai dari 20 ekor domba kambing untuk persediaan kurban di saat itu. Untuk persediaan kurban. Alhamdulillah dari 20 ekor itu 1 mati, 3 gemuk, 16 dipelihara selama hampir 100 hari, bobotnya susut. Jadi kita rugi. Tapi akhirnya kita berpikir, oh kerugian kami di sektor apa sih? Kami petakan. Ternyata satu, kesalahan kami di manajemen pakan, di manajemen kesehatan, di manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dari kesalahan-kesalahan inilah kami kemudian menemukan solusi atas itu. Dan kuncinya apa teman-teman? Ternyata kunci dari permasalahan kita hanya satu, silaturahmi. Artinya kita harus benar-benar mau bersilaturahmi. Untuk apa? Mencari informasi, mencari ilmu, dan tidak lain juga mencari rezeki. Karena semakin banyak orang yang kita kenal, semakin besar jaringan kita, maka circle kita akan semakin besar, ilmu kita semakin banyak, dan kemudian ya tadi rezeki kita semakin besar juga. Di Jogja itu per hari tidak kurang dari 900 sampai 1000 ekor ternak yang harus disediakan untuk disembelih oleh tukang sate, oleh rumah potong hewan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mantap, dan kemudian saya yakin bismillah saya bisa hidup dan bisa menghidupi teman-teman kami yang ada di sini lewat domba dan kambing. Kami kalau di Merapi Farm sendiri, yang hak miliknya menjadi hak milik kami sendiri, itu kurang lebih sekitar 500 sampai 600 ekor. Dengan pembagian adalah 50 ekor itu adalah domba yang dipakai buat breeding. Kemudian ada kurang lebih 250 sampai 300-an ekor itu jenis kambing perah. Selain itu, Merapi Farm juga punya banyak mitra di belakang kami. Di belakang kami itu ada mitra. Kalau kami total populasi yang ada di kami dan di jaringan Merapi Farm itu tidak kurang dari 1.500 sampai 2.000 ekor. Nah, itu baru dipakai untuk memenuhi 2 orang tukang sate. Kemudian pasti ada pertanyaan, loh Mas, kalau kebutuhannya banyak, kenapa nggak bikin sendiri semuanya, dipelihara sendiri? Nggak bisa teman-teman. Jadi di peternakan domba kambing itu kita nggak boleh terburu atau terbawa nafsu untuk mengkapitalisasi semuanya sendiri, nggak bisa. Karena di peternakan ini semakin besar itu tidak kemudian semakin banyak untungnya. Tapi jadi semakin besar untungnya semakin kecil. Karena apa? Kita memelihara jumlah banyak itu resikonya besar juga. Cost buildingnya besar, sumber daya manusia yang harus disediakan banyak, terus kemudian biaya pakan dan lain sebagainya yang disediakan banyak. Sehingga lebih fair, lebih adil, dan lebih nyaman
jika kemudian semua itu dipartisi dan dibagi kepada mitra-mitra. Selain kemudian kita bisa mengajak banyak orang untuk beternak, banyak orang untuk sama-sama cari rezeki, kita juga punya kepastian suplai kita cukup. Dengan tadi, kita sudah bisa memberikan semua SOP-nya. Kalaupun kami kekurangan suplai, kami akan mengajak banyak orang untuk terus beternak. Karena apa? Semakin banyak orang yang diajak, semakin mudah dalam kami berproses. Tapi kemudian kenapa Mas, kok kandang Merapi Farm itu sekarang isinya banyak yang perah, nggak banyak penggemukan? Karena kemudian perah ini kami memang baru memulai dari 2020, belum lama. Kami lagi mencari ritmenya. Dan kemudian kambing perah itu semakin lama populasinya semakin besar. Kenapa? Karena satu, kalau kita punya satu, besok dia harus beranak dulu baru bisa diperah. Lah anaknya kan akhirnya kita harus bikin kandang dan lain sebagainya. Sehingga kita fokus kandang ini isinya perah semua gitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, emang segmen marketnya di kambing perah seperti apa sih? Jangan khawatir, karena kebetulan saya tinggal di Jogja ya, terutama di Sleman. Di Sleman itu adalah Sleman menjadi salah satu kabupaten dengan pusat pengolahan susu kambing terbanyak se-Indonesia. Di Sleman itu banyak sekali UMKM yang ngolah susu kambing, baik dipakai untuk susu bubuk, pasteurisasi, bahkan hari ini kami punya major project dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Di Sleman akan dibangun satu pabrik susu UHT pertama untuk UMKM. Nah, nanti kami bisa ngolah susu kambing kami ke sana untuk diolah menjadi UHT. Nah, nanti ini baru progres pembangunan pabriknya. Semoga ke depan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk peternak kambing perah. Tapi pada prinsipnya, kalaupun belum ada susu UHT, sebenarnya di Sleman itu demand susu kambing itu luar biasa tinggi, Mas. Kalau bisa sehari kita butuhnya itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 liter. Dan itu orang Jogja masih belum bisa mensuplai itu semua, masih harus dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur suplainya. Alhamdulillah sampai hari ini kami yang di Merapi Farm belum pernah kesusahan jual susu. Jadi gambarannya seperti itu sih umumnya. Pertanian itu selalu dibutuhkan oleh umat manusia sampai besok akhir zaman. Artinya, kalau kemudian kebutuhannya sampai akhir zaman, tidak ada keraguan untuk kemudian kita tidak berhasil. Harusnya berhasil. Kuncinya apa sih? Tadi, silaturahmi. Kunci utamanya adalah kita mau bersilaturahmi untuk apa? Mengupgrade ilmu, upgrade jaringan, menambah rezeki. Kalau sudah itu dilakukan, niscaya pertanian itu akan memberikan kekayaan ke kita. Sampai hari ini alhamdulillah Merapi Farm itu sudah banyak mendapatkan support baik oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, baik oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi DIY, baik oleh Kementerian Pertanian, baik bisa dari PKH, bisa dari PSDMP dan dirjen-dirjen yang lain. Artinya kami selalu menjalin hubungan baik itu untuk teman-teman, terutama teman-teman milenial, Gen Z atau mungkin Gen Alpha yang berikut-berikutnya nanti. Apa sih yang kemudian akan kami sampaikan? Satu, pertanian itu adalah sektor yang paling menjanjikan di muka bumi ini karena semua orang selalu butuh makan. Kami sebagai seorang yang bisa mungkin memberikan masukan, mungkin bisa menjadi motivator buat teman-teman, boleh silahkan kita belajar bareng-bareng, kita bersinergi bareng-bareng. Intinya mari kita bangga untuk menjadi seorang petani. Karena apa? Pertanian itu memberikan janji yang pasti terkait dengan penghasilan. Jika kemudian hasilnya kecil atau besar, itu adalah proses yang harus kita lewati. Tapi yakinlah bahwa pertanian itu adalah salah satu sektor yang bisa memberikan jaminan untuk kita berkarya sampai besok akhir zaman. Sehingga mari kita bersama-sama bangun dan wujudkan mimpi itu agar ke depan pertanian Indonesia bisa maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan.